Ramadan dikatakan bulan yang penuh berkah karena diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi di bulan suci Ramadan ada bulan diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi itulah yang pertama mengapa bulan Ramadan dikatakan bulan yang penuh berkah. Anak yang pertama karena Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Kemudian mengapa juga dikatakan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah, karena disitulah kita diwajibkan berpuasa. Jadi kewajiban puasa itu ada di bulan suci Ramadan. Kalau di bulan-bulan lainnya dia hanya sunnah, tetapi kewajiban melaksanakan puasa ada pada bulan Ramadan. Sehingga itu dikatakan bahwa bulan Ramadan itu bulan yang penuh berkah. Kemudian setan dibelenggu. Jadi setan sekali dibelenggu. Itu memberikan kesempatan kepada umat muslim, umat Islam dengan melaksanakan ibadah. Kemudian neraka ditutup dan pintu-pintu surga dibuka. Itu suatu luar biasa keberkahan di bulan suci Ramadan. Kemudian selanjutnya di bulan suci Ramadan ini oleh Nabi kita dianjurkan memperbanyak 4 hal. 2 hal di mana memungkinkan Allah ridho kepada kita, dan 2 hal yang selalu kita butuhkan. Yang pertama, 2 hal yang pertama itu adalah kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian 2 hal yang terakhir itu, semoga kita dimasukkan ke dalam surga dan dihindarkan dari siksa api neraka. Inilah yang selalu dianjurkan oleh Nabi, memperbanyak 4 hal itu supaya akhir daripada kehidupan kita ini insya Allah dimasukkan ke dalam surga. Itulah sebenarnya tujuan kita, harapan kita di dunia ini. Jangan sampai kita masuk di neraka, tapi kita selalu berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, agar kita mendapatkan kebaikan, dimasukkan ke dalam surga dan dihindarkan dari api neraka. Tapi pelaksanaannya di dunia ini. Jadi kalau kita sudah meninggal di akhirat, tidak ada lagi sisa perhitungan dari amal-amal perbuatan kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dimaksud dengan berkah? Selalu kita mengatakan berkah. Jadi menurut ulama, berkah itu adalah kebaikan yang berlipat ganda atau karunia Allah yang melipatkan kebaikan-kebaikan. Jadi berkah itu adalah kebaikan yang berlipat-lipat, kebaikan yang berganda-ganda. Itulah yang sebenarnya kita butuh. Jadi bukan dari segi kuantitasnya, jumlahnya, tetapi dari segi kualitasnya. Apalah gunanya banyak tetapi tidak berkah. Walaupun sedikit tetapi berkah, itulah sebenarnya yang kita harapkan. Jadi keberkahan itulah sebenarnya juga salah satu tujuan daripada kehidupan ini. Jadi salah satu tujuan kita hidup ini supaya kita mendapatkan keberkahan.
kebaikan yang berlipat-lipat. Bukan faktor jumlahnya, tetapi faktor kualitasnya, kemanfaatan daripada karunia yang diberikan oleh Allah SWT. Jadi contohnya, mungkin ada orang yang mempunyai uang 1 miliar, tapi mungkin tidak berkah. Ada orang yang hanya mempunyai 1 juta, tetapi itu berkah. Mungkin yang punya uang 1 miliar misalnya, tapi karena tidak berkah, dia sakit, kemudian kendaraannya rusak, atau anak-anaknya ya sakit, atau keluarganya tidak harmonis. Pokoknya banyak persoalan yang di situ kita melihat bahwa walaupun uangnya 1 miliar tapi kehidupannya tidak berkah. Ada orang misalnya yang mungkin uangnya hanya 1 juta tapi kehidupannya penuh dari keberkahan, keluarga yang harmonis, anak-anaknya sehat, bertumbuh berkembang dengan baik. Di situ sebenarnya yang kita butuhkan di dunia ini bukan banyaknya, tetapi berkahnya di dalam kehidupan. Apalah gunanya banyak tetapi ya tidak berkah. Oleh karena itu di bulan suci Ramadan ini keberkahan ini betul-betul diberikan Allah kepada bulan